Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, meskipun saya sakit masih bisa ngajar siang ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit saya ya. Menyembuhkannya dan tidak kambuh. Sakit itu tidak menyenangkan karena beribadah pun terganggu. Tapi sakit itu ujian. Ya, sekaligus hadiah dari Allah. Karena orang sakit itu kalau sabar diampuni dosa-dosanya. Tapi catat Bu, bukan semua dosa, hanya dosa kecil. Semua dosa-dosa kecil dihapuskan ketika orang sakit. Sebenarnya itu hadiah dari Allah, menghapuskan dosa-dosa kita ya. Insya Allah. Kita bersyukur beberapa hal. Yang pertama, masih diberikan iman Islam. Yang kedua, masih diberikan sehat, terutama ibu-ibu. Yang ketiga, masih sempat mau datang ke sini. Biasanya orang jenuh, bosan tiap Kamis. Paling sekali sebulan, itu pun kadang udah bosan. Tapi ibu-ibu alhamdulillah Allah takdirkan tidak bosan. Karena kewajiban kita mengkaji Quran. Ya, wajib hukumnya Bu. Sama dengan sholat ini, mengkaji Quran ini. Fardu ain. Tema kita hari ini penghapus dosa-dosa wanita. Kenapa dia khususkan wanita? Karena yang banyak dosa itu wanita. Di neraka lebih banyak wanita. Mudah-mudahan ibu masuk surga dan kita semua masuk surga. Walaupun memang wanita paling banyak di neraka, mudah-mudahan semua jamaah saya di Indonesia masuk surga ya. Dosa terbesar wanita sebenarnya itu saya katakan di mulut itu Bu. Ngerumpi yang di mulut, ribah, ngomongin orang ya, ngomongin mertua, ada ipar perempuan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, diberikan ketenangan jiwa, diberikan terus semangat untuk mengkaji Quran ya, karena kewajiban fardu ain. Kembali saya katakan, tema kita penghapus dosa-dosa wanita. 1. Penyebab penghapus dosa dan kunci masuk surga. Penyebab penghapus dosa dan kunci masuk surga. Ada 9 poin ini. 2 kali pertemuan insyaallah. Penyebab penghapus dosa dan kunci masuk surga. Penyebab penghapus dosa dan kunci masuk surga. 1. Bertauhid yang lurus. Tauhidnya harus lurus atau tauhid yang benar. Dalilnya 46, 13 dan 14. 46, 13 dan 14. Ya, bacakan yang sudah ketemu. Surah 46 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Masya Allah, tidak ada kekhawatiran, mereka tidak ragu-ragu dan tidak malu. Kan ada orang malu ngaku Islam. Agama ibu apa? Ya gimana ya, saya Islam. Tegas saja, I'm Muslim. Apalagi ibu di Eropa, mungkin ibu karena masa minoritas malu mengaku Islam, malu memakai simbol Islam hijab. Padahal di sana mereka orang yang berhijab tidak diganggu lagi Bu. Mereka sudah toleran di Eropa itu, kecuali beberapa negara ya. negara-negara komunis yang biasa mau mengganggu itu.
Kalau negara-negara Eropa Barat itu sudah mereka toleran, dan mereka sendiri pun tokoh-tokohnya banyak yang masuk Islam. Jadi orang Islam itu dibela mereka karena mereka sendiri pun sudah banyak masuk Islam. Ada yang dari profesor, ada yang guru besar, ada yang dosen. Karena mereka lihat akhlak orang Islam itu mulia. Tidak minuman keras, malam tidak keluar, pacaran tidak bebas. Mereka lihat beda umat Islam itu. Kita juga di Indonesia begitu, Bu. Bedakan ibu dengan tetangga yang agama lain. Tidak berkeliaran, ngomong santun, peduli nasib sebelah walaupun dia beda agama. Ada masakan lebih antar sama tetangga walaupun dia Kristen. Ada rujak cingur antar ke rumah tetangga. Jadi dia merasa simpati dia. Luar biasa, Bu, itu ya. Islamnya fanatik, pada kita Kristen taat masih mau berbagi gitu. Ibu saya gitu, Bu. Tetangga kami banyak Kristen dulu. Tapi kalau Ramadan dia masak kolak, banyak masak bubur. Untuk apa? Sebelum kita berbuka dibagikan sama orang-orang Kristen tetangga itu. Subhanallah. Jadi mereka menghargai kita umat Islam itu. Begitu ibu saya meninggal, ya Allah, mereka kehilangan sekali itu. Iya, Bu. Ibu juga begitu. Ya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka. Coba lihat, Bu, mereka itulah penghuni surga. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Jadi dosa ibu terbesar di mulut sebenarnya. Kalau ibu bisa menjaga mulut, insya Allah surga. Ya, Bu, saya berharap sekali kita ketemu besok di surga. Iya, saya berharap sekali, Bu. Ya, selalu doa saya, ya Allah, takdirkan aku bertemu dengan jamaahku, ya Allah. Iya, Bu, bahagia sekali saya bertemu dengan ibu-ibu. Ibu yang dulu ngaji rumah saya, iya berapa tahun, Bu? 18 tahun, Ustaz. Yang nyender, iya, katanya. Iya, langsung Bu Dedi langsung keluar. Karena sesama kita akan bertemu, kata Rasulullah. Subhanallah, 30.000 jamaah saya di Indonesia ini, dari Aceh sampai Irian, bertemu dengan saya, dan semua masuk surga. Ya Allah, bahagianya saya, Bu. Ya, ketemu saja jamaah saya di Palembang, Bu. Pak Munzir, ya iya, guru saya tahun sekian, Pak, 20 tahun lalu Bapak ngajar di perusahaan saya, Jakarta Utara. Dipeluknya saya, menangis saya itu. Saya pikir, ya Allah, di dunia saja pun bahagia sekali bertemu dengan mantan murid. Apalagi besok di padang mahsyar, ya Bu. Yang paling menyedihkan, jamaah kita ada yang masuk neraka. Ya, begitu disuruh Allah, silakan intip dan perolok penghuni neraka. Begitu kita rame-rame ngintip dari surga, ternyata teman kita, Bu. Ternyata suami ibu. Nauzubillah. Ya, bisa terjadi. Ya, ayat 14-nya. Kedua, bertobat kepada Allah. Jadi menghapus dosa-dosa itu harus bertobat, ya Bu. Tidak sekadar cukup dengan istighfar. Istighfar itu hanya dosa-dosa kecil. Bertobat itu tidak mengulang lagi, membenci dosa, tidak melakukannya lagi, menjauhi dosa, mengimbangi dengan perbuatan baik. Itulah makna bertobat. Kalau ibu berhenti melakukan dosa dan maksiat tapi tidak membencinya, ibu bukan bertobat. Berhenti melakukan dosa, menjauhinya, membencinya, tidak melakukan lagi, kemudian mengimbangi dengan perbuatan baik. Itulah makna taubat. Ibu imbangi nggak ada kebaikan. Dulu ibu ngambil hak orang lain, sekarang banyak bersedekah. Dulu ibu mencibir sama orang lain, sekarang banyak senyum. Dulu ibu nggak suka lihat orang yang beriman, sekarang senangi orang beriman. Ada itu, Bu, nggak suka lihat orang taat. Alah, belagu banget. Ada walaupun dia Islam. Bertobat sudah? Ayatnya 3135, 2160.
3135 surat 2 160. Ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapalah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Syarat bertobat itu mengakui kesalahan, berhenti tidak melakukannya, ketiga mengimbangi dengan perbuatan baik. Harus kita akui kesalahan kita, istighfar, ampuni hamba ya Allah, dulu terlalu banyak membicarakan keburukan orang. Ampuni hamba ya Allah, dulu punya uang tidak bersedekah. Ampuni hamba ya Allah, pulang dari kampung bawa oleh-oleh nggak pernah dibagi sama tetangga. Bawa duren, bawa manggis, bawa lengkeng, bawa langsat. Sekarung dia bawa lengkeng, dimakan sendiri sama keluarganya. Ya, nggak mau berbagi. Orang udah lihat dia menurunkan lengkeng itu. 2160. Yang tadi 3135, sekarang 2160. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Begitu penyayangnya Allah, semudah itu Allah menerima taubat kita. Tapi tidak semua orang memanfaatkan fasilitas taubat itu. Jangan sampai kita meninggal tidak sempat bertobat. Sebanyak apapun dosa, kalau kita sungguh-sungguh tubu ilallahi taubatan nasuha, minimal astaghfirullah wa tubu ilaih. Ibu di mobil astaghfirullah wa tubu ilaih, sambil goreng tempe, goreng ayam, goreng apa, goreng bebek, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Walaupun lebih baik istighfar itu baca habis sholat dan berwudu. Yang ketiga menghadap kiblat habis subuh, habis asar. Ya, di situ banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat. Itu artinya, Bu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun dan aku bertobat kepadamu. Aku minta ampun, aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku minta ampun, aku bertobat kepadamu. Itulah makna astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. Ulang-ulang itu, Bu. Allah takdirkan kita meninggal, dosa kita bersih. Ya, insya Allah dosa kita bersih, akan meninggal kondisi dosa bersih. 3, mengerjakan sholat. Jadi orang yang sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil dan besar dihapuskan ketika kita istiqomah dalam sholat dan waktu sholat. 1959 74 42 43 639 11 114. Saya ulangi. 1959 74 42 sampai 43 63 ayat 9 11 114. Iya, buka 1959. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Menyia-nyiakan sholat tapi telat. Sholat bacaannya masih salah. Ya maaf ya Bu, kalau kita tes Fatihah hampir semua salah. Fatihah hampir semua salah. Ada 7 kesalahan dalam baca Fatihah itu. Nanti suatu saat nggak apa-apa ya kita tes satu-satu Fatihah ya. Khusus satu pengajian, satu session.
Cuma itu tadi, begitu dites nggak ada yang datang. Kita yang rugi kan, salah selamanya. Lebih bagus kita dikoreksi sekarang, ada peluang benar. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Salah atau benar? Di mana salahnya? Alham. Yang benar itu alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sekarang surah ya 74, 42, 43. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Ya Allah, berarti orang yang rajin sholat otomatis pemurah. Tapi banyak orang yang rajin sholat pelit, kan digabung dan tidak memberikan makan orang miskin. Berarti orang rajin sholat itu harus pemurah. Hari ini sudah bersedekah nggak Ibu? Sama pemulung, sama tukang sampah? Iya. Lebihkan bikin nasi goreng, lebihkan masak telur dadar, bungkus mereka. Pemulung tiap hari kan lewat itu. Yang pasti lewat itu tukang sampah. Titip sama pembantu, Mbak, ini tolong kasih sama tukang sampah kalau lewat nanti. Kalaupun dia sudah sarapan dari rumah, minimal untuk makan siangnya. Pahalanya Masya Allah Bu, memberikan orang makan itu. Cuma telur satu kok, di dadar atau diceplok. Terserah mau telur bebek, telur angsa. Terus Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. itu yang paling banyak sekarang. Jangan karena harta-hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai, membanggakan anak. Anak saya S2 Pak Munjir di Jerman, tapi nggak sholat bro. Anak saya yang pertama Pak di SMA 2 Bekasi, tapi nggak sholat. Ibu nggak punya harga diri padang mahsyar. Suami ibu berangkat ke masjid, anak nggak ke masjid. Suami ibu tiap malam baca Quran atau ibu baca Quran, anak ibu udah suruh nggak? Udah disuruh nggak? Soalnya nggak mau, udah urusan dia. Yang pasti suruh. Ibu saya tiap malam baca Quran dan mendampingi kami. Ayo baca Quran yuk sama ibu. Baca Quran saya sama saya itu di ruang tamu tiap malam itu Masya Allah. Habis subuh dia juga gitu baca Quran. Habis maghrib baca Quran. Ibu saya paling rajin baca Quran. Waktu-waktu kosong dia baca Quran. Ibu tunjukkan. Jadi suatu saat anak pulang sekolah ibu baca Quran, dia akan mikir, luar biasa ya mama ya, mau berangkat sekolah ibu baca Quran, maghrib baca Quran, aku pulang sekolah aku pergoki mama baca Quran. Jadi sedikit banyaknya mempengaruhi dia, karena anak terdekat kepada ibunya bukan ayahnya. Ayahnya subuh udah berangkat, jam 10 baru pulang, nggak sempat ketemu anaknya. Dia berangkat, anak masih tidur, dia pulang, anak sudah tidur. Siapa yang berkewajiban mendidik kalau begitu? Ibunya. Memberikan contoh yang terbaik. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Ibulah. Alhamdulillah ibu orang pengajian, orang ngerti agama. Contohkan sama anak, anak ngaji anak. Jangan musik terus. Ya maaf ya Bu, maaf sekali. Kadang orang-orang muslim taat pun di mobilnya masih musik. Menjemput saya ke pengajian masih nyetel musik. Padahal orang masjid, ketua masjid di mobilnya nyetel musik. Hah? Ketua masjid
ikut pengajian tiap hari. Iya, dia paham tapi cuek. Saya bukan lagi sekali-sekali, sering dijemput saya pengajian misalnya, nyetel musik mereka. Dalam hati saya, astagfirullah, apa nggak tahu mereka, saya pikir sepanjang jalan pada ketua masjid ingatkan suami ibu, diam-diam ambil kaset-kaset musik yang di mobil, tukar dengan Al-Quran. Jadi itu ditekan, auzubillahi minasyaitonirrajim, puset dah katanya. Dimatikannya langsung. Terus 1114 ya. Dan dirikanlah sembahyang itu pada dua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada petang. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya Allah. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk ternyata. Kebaikan itu ternyata menghapuskan dosa. Begitu sayangnya Allah ya sama kita ya. Kita tidak minta ampun pun, dosa kita diampuni karena kita melakukan kebaikan. Masya Allah. Terutama ibu pemurah, suka berbagi. Apa yang bisa dibagi. Ibu maaf, mungkin kerudung ada 42, kepake berapa? 17, selebihnya sedekahkan. Iya. Mukena mungkin ada 4, ada 2 yang ibu sering pakai, yang 2 sedekahkan. Tapi jangan sama orang yang mampu, sama orang miskin, maaf. Kayak di pinggiran sana kan banyak orang susah itu. Kita kasih hijab, kasih mukena, oh senangnya Masya Allah. Dia cium itu baju itu karena senangnya. Yang lebih dahsyat lagi, dia menangis mendoakan kita. Berkahilah ibu itu ya Allah. Diaminkan malaikat kita berkah seumur hidup. Gara-gara mukena bekas, gara-gara kerudung bekas. Enak mendapat mencari keberkahan itu. Sedekah. Ya. Sekaya-kaya orang paling senang diberi sedekah itu. Orang yang paling disenangi Allah dan malaikat, orang yang pemurah. Nama kita disebut-sebut di langit, Bu. Di padang mahsyar kita diasingkan tempatnya orang pemurah itu. Diasingkan tempatnya. Karena nggak semua orang mau berbagi ya. Berat untuk berbagi itu. Untuk itu apa? Dibutuhkan keluasan hati, kelapangan hati. Itu sebenarnya. Ya maaf kalau ada di antara ibu yang pelit di sini, berubahlah Bu. Jadi orang pemurah. Disenangi penduduk langit dan bumi kita kalau kita pemurah. Kematian kita orang kehilangan. Ya Allah, beliau sudah meninggal ya. Siapa lagi ngasih makanan, ngantar makanan ke rumah katanya. Ya Allah, ibu itu sudah meninggal. Siapa lagi ngasih mukena sama kita? Setiap orang lewat depan rumah kita, orang kebayang kita. Bapak almarhum, bapak yang punya rumah ini dulu pemurah loh. Dengan anak kita berjalan, nak yang punya rumah ini meninggal sudah 20 tahun yang lalu. Dia sering membantu kita dulu waktu kamu kuliah di ITB. Kenangan panjang yang tak terlupakan. Orang pemurah itu. Sering kan begitu kan Bu? Lihat rumahnya saja kita kebayang orangnya. Udah meninggal dia 10 tahun yang lalu nak. Tapi Masya Allah baiknya sama mama dulu nak. Waktu datang dari kampung mama nggak punya apa-apa. Dialah ngasih mama. Meminjamin alat-alat piring, sendok. Ada gitu Bu, tetangga. Baru pindahan kan. Belum punya apa-apa. Ya Allah. Ya terus. Udah berarti poin keempat. Menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. 24, 30, 31. 24, 33. Menjaga kehormatan diri. Jadi tidak mengumbar harga diri. 24, 30, 31. Kemudian 24, 33. Katakanlah,
kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini objeknya kami laki-laki. Ya maaf sekali. Tidak hubungan saya dengan wanita yang bukan istrinya. Bahwa wanita sekretaris ke puncak, alasannya rapat dinas, padahal pacaran. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya akan diketahui perhiasan yang telah disembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Itulah daftar yang boleh melihat aurat ibu. Itulah daftar orang-orang yang boleh melihat aurat ibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, kemudian saudara kandung, abang kandung atau adik kandung, kemudian mertua laki-laki, boleh mertua. Karena mereka nggak boleh menikahi kita kan, mertua itu. Kita nggak boleh menikahi dengan istri, dengan wanitanya, dengan ibunya gitu. Seperti saya nggak boleh nikah dengan ibunya. Itulah selebihnya ibu di rumah harus pakai hijab. Kalau ada orang lain di rumah di luar daftar ayat itu, ibu harus berhijab 24 jam. Makanya dulu ada pernah laki-laki terlantar, orang bilang, Pak Mujir, tolong diambillah mereka itu mualaf tinggal di rumah bapak. Ya nggak bisa, saya bilang. Masa 24 jam istri saya harus berhijab? Kasihan kan? Dia laki-laki bukan mahram. 24 jam nanti istri saya harus berhijab di rumah, saya bilang. Poin kelima, taat pada suami sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Surah 33-nya belum, Ustaz? Oh belum? Belum. Enggak. Quran surah 24 ayat. Oh iya, 24:33, iya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesudahan atau dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Nah, hamba sahaya di sini beda dengan pembantu loh, Bu. Hamba sahaya kita beli, kalau pembantu kita bayar. Iya, itu budak. Jadi saya begitu saya beli budak wanita cantik misalnya, saya boleh menikahinya tanpa ikrar. Karena jual beli budak wanita itu sekaligus boleh saya nikahi. Boleh saya nikahi, Bu, budak saya. Bedakan dengan pembantu, nggak boleh bebas saya nikahin pembantu. Asal dia mau ya nikah resmi lah. Budak dulu biasa, Bu, dinikahi sama si majikannya tanpa harus akad nikah. Justru akad nikah itu ikrar ketika dia beli budak itu. Otomatis boleh jadi istrinya. Karena sudah dia beli. Makanya zaman dulu ada perjualan budak. Iya. Karena apalagi budak itu cantik. Orang berebut beli walaupun mahal.
Dia bisa jadi pembantu, bisa jadi istri. Kalau pembantu enggak, pembantu ya pembantu. Dia digaji bukan dibeli. Baik. Yang kelima, taat pada suami sepanjang suami tidak bermaksiat kepada Allah. Taat kepada suami sepanjang suami tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah menyimpang enggak boleh ibu patuhi, walaupun suami sendiri. Resikonya ibu dipukul, mau bilang apa? 4, 3, 4. 6, 10 dan 11. Taat pada suami sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Dalilnya 4, 3, 4, 6, 10 dan 11. Ya baca 4, 3, 4. Jangan salah ya. Ya. 34 ya. Jangan salah ya. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Nah, dengar Bu, pelindung. Jadi ibu mencari suami kalau bisa fisiknya lebih besar dan lebih tinggi. Jangan lebih rendah dari ibu, karena melindungi dalam arti fisik dan rohani. Kalau lebih kecil dari ibu bukan melindungi, ibu yang melindungi dia. Kalau jodoh Ustaz? Apa boleh buat lah, salah sendiri, kenapa berjodoh? Dari Allah Ustaz. Cari yang tinggi. Ibu memang suami lebih kecil dari ibu. Tidak. Cuma bertanya saja. Oh, jadi ngomong sama anak perempuan, nak cari jodoh yang bodinya lebih kekar, lebih tinggi dari kamu ya nak. Karena dalam Al-Quran mengatakan laki suami itu melindungi. Anak 150, suami 175. Ya? Anjurkan kepada anak perempuan ibu. Usahakan mantu saya orang kaya nak, bilang. Boleh silakan, bagus. Yang penting halal. Bukan cewek matre. Ya, terus baca. Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuk, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar. Kalau suami ibu keluar kota, ibu haram loh meninggalkan rumah. Beda dengan ibu-ibu sekarang. Begitu suami dinas ke Medan seminggu, dia telepon temannya. Bu, di mana Bu? Di sini. Iya. Ke Bandung ya Bu. Kenapa? Ini suami saya lagi keluar kota. Tapi kita pulang sebelum suami pulang dari Medan ya. Saya bilang dosa besar Bu. Walaupun izin, karena melanggar perintah Quran, menjaga harta, menjaga kehormatan diri di rumah. Nanti kalau pengen jalan penting, tunggu suami pulang. Jangan dengan alasan izin ke Ustadz, tapi udah melanggar Quran dia. Suami meninggal rumah, ibulah di rumah menjaga anak, menjaga hartanya. Jadi Allah tegaskan itu menjaga hartanya. Jadi rumah itu bukan milik ibu, milik suami, kecuali memang peninggalan dari orang tua ibu ya, beda. Itu harta suami ibu. Ibu nggak bisa bilang kalau ini rumah ibu besar banget. Iya, oh bukan, ini rumah suami saya. Kalau ibu kan ditanya orang lain kan gitu, Masya Allah besar banget rumah ibu. Iya, Alhamdulillah. Padahal rumah suaminya. Ya. Sekarang ayat 6, 10, 11. Iya. Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka
sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Istri siapa? Istri Lut dan Nuh. Berarti istri Nabi masuk neraka. Ya karena tidak. Iya. Bayangkan mengerikan, Bu. Suaminya Nabi dia neraka karena menentang suami. Tidak patuh kepada suami. Istri Lut ya? Dengan Nuh. Nuh itu nabi kedua, nabi ketiga, Adam, Idris, Nuh. Nabi ketiga dia itu Nuh itu. Umur Nuh berapa, Bu? 950 tahun. Ibu berapa? 62. Udah meninggal. Yang 61 berarti setahun lagi. Siapa 61 di sini? Orang Indonesia rata-rata 63 meninggal. Antara 60 sampai 70. Saya perhatikan data itu ya. 60 sampai 70 orang Indonesia. Dan yang kata Rasulullah, usia umat kan antara 60 sampai 70. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Imam Bukhari 54 malah. UJ 40. Nikah Ardila 19. Ya tahulah, saya hafal. Saya kan ustadz gaul gitu. Iya, jadi jangan ibu bilang, oh saya masih 28 ustadz, masih panjang. Ada jaminan ibu sampai 60 tahun? Jangan-jangan besok sore jam 3.30 udah meninggal. Mudah-mudahan jangan dulu lah ya. Kita beribadah dulu insyaallah. Sekarang sabar menghadapi ujian, sudah. Ayat 11 ya Ustaz. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Sekarang ada nggak orang pemimpin kayak Fir'aun? Ada. Saya nggak tahu ada nggak ya. Poin ke-6, sabar menghadapi ujian. Poin ke-6, sabar menghadapi ujian. Dalilnya surat 11 ayat 11. Sabar menghadapi ujian. 11 ayat 11. Silakan dibacakan. 11 ayat 11. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Iya. 11. Iya. Itu ayat berapa itu? Ayat berapa itu? 11 ayat 11. Ya, 11 ayat 11. Kecuali orang-orang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Apa didapat? Pertama ampunan, kedua pahala. Orang-orang yang sabar. Poin berikutnya, rajin bersedekah. Jadi tidak sekadar beribadah tapi rajin sedekah. Surat 2261 Al-Baqarah ayat 261. Jangan salah lagi ya. 261 Al-Baqarah. Umumnya lama banget ya. 261. Surat 2. Surat 2 Bu ya, Al-Baqarah 261. Ibu baca dulu yang sudah ketemu. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Coba lihat, satu tangkai dilipatkan menjadi 100. Syaratnya apa, Bu? Apa syaratnya? Ikhlas. Sedekah itu ikhlas. Ibu sedekah sepiring nasi, ternyata pahalanya sama dengan 100 piring. Luar biasa, Bu, sedekah. Maka saya bilang sedekah itu luar biasa. Allah menyenangi, orang manusia menyayangi, disayangi penduduk langit dan bumi orang pemurah itu. Sepiring nasi pahalanya sama dengan 100 piring. Kalau ibu tiap hari ngasih nasi sama orang, pahalanya Masya Allah ribuan piring. Ibu sedekah. Gampang ya cari kebaikan itu. Kemudian banyak berzikir kepada Allah. 13:28. Banyak mengingat Allah, zikrullah. Kalau kita banyak berzikir, lupa ngerumpi, nggak ada peluang untuk menjelek-jelekin orang. 13:28. Banyak berzikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pasti. Kalau ibu rajin berzikir dan ikhlas, tenang sekali. Ada uang, kita bersyukur. Nggak ada uang, kita bersabar. Ada orang dari lahir senang, Bu. Ada. Mulai dari orang tuanya dapat suami orang kaya sampai sekarang senang, ada, nggak pernah susah nih. Negatifnya ada, Bu, orang seperti itu susah tersentuh untuk membantu orang susah karena dia tidak pernah susah. Iya, kalau kita yang biasa susah gampang sedih. Saya kalau ke puncak, Bu, lihat orang tua 70 tahun memikul pepaya sampai bungkuk gitu, menangis saya itu. Ya Allah, beratnya kehidupan bapak ini. Siapa anaknya ya Allah? Iya, Bu, sampai 70 tahun harus kerja keras. Tapi kalau orang nggak biasa susah, cuek aja dia. Enaknya itu, Bu, kalau pernah kita susah bisa berbagi ya, karena pernah kita rasakan. Gitu. Iya, Bu, ibu kita sudah capek ngurus kita, tinggal di rumah kita diatur sama istri kita, ya Allah. Tapi kadang laki-laki yang biarkan, betul, dia nggak mau ribut. Yang korban siapa? Ibunya. Bu, masak ini dong, Bu, besok saya mau ke puncak, tolong Bu masak ini, Bu, dibungkus ya, Bu. Besok saya mau jalan-jalan sama kawan saya. Iya, Bu. Jadi maaf ya, Bu, ibu kan wanita. Kalau dari rumah ibu numpang mertua, jangan ya, Bu. Cintai dia seperti ibu kandung. Berkah hidup kita, Bu. Tanya dia, Bu, makan apa siang ini, Ibu? Biar saya masakkan. Ibu malas masak, beli ke warung. Cintailah Bu mertua. Siapa yang di rumah tinggal mertua? Ada? Enggak ya? Enggak ada. Di kampung ya? Karena cenderung nggak enak katanya kan tinggal sama mantu gitu, takut merepotin, kan selalu ngomongin gitu ya. Apalagi ibu judes, nggak mau dia tuh. Ya, ada pertanyaan, Bunda? Kalau ibu, tipe ibu apa? Tipe ibu apa? Lembut atau keras? Tipe ibu yang bawel siapa sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ini Ustadz, saya tuh tahu bahwa pergi keluar rumah tanpa izin suami itu tidak boleh. Cuman kalau misalkan ada sesuatu yang urgent, misalkan orang tua sakit, sebelum dia pergi itu kalau ada apa-apa tentang keluarga kamu boleh pergi dari rumah. Nah itu gimana Ustadz? Dosa atau tidak saya? Alasannya kenapa tidak izin sama suami? Dari dia misalkan sering kan suami sering pergi keluar kota. Jadi atau misalkan ada keluarga dari Madiun atau dari Garut urgent membutuhkan saya, katanya kamu boleh pergi gitu. Tidak diizinkan.
Cuman kata Ustadz tadi kan harus izin gitu. Tapi memang Yang sudah diizinkan kapan diizinkan? yang pas sebelum pergi gitu. Udah ngomong. Sudah. Ya udah, berarti izin namanya. Iya dong. Berarti tidak Iya, misal contoh gini. Suami ibu dinas ke Medan. Pak, mungkin 2 hari lagi saya mau pulang kampung, keluarga mau datang. Ya udah, berarti udah izin. Oh, jadi nggak apa-apa. Ya berarti udah izin itu kan. Saya mau pulang kampung Pak, sama adik saya mau datang, mau bawa saya ke kampung atau bawa saya ke Jakarta, kemana lah. Bisa. Yang pasti. Bang Toyib ya Ustadz, jadi saya harus, dia kan Bang Toyib jarang di rumah, jadi harus selalu sebelum berangkat saya pastikan gitu. Iya, dikasih tahu dulu. Iya. Pak, karena Papa mau berangkat, saya sendiri di rumah. Saya mau keluar kota, boleh nggak sama kawan? Ya udah, nggak apa-apa Mak. Ya udah, berarti izin. Terima kasih Ustadz. Tapi tadi kan ayatnya katanya harus menjaga harta. Bagaimana itu Ustaz? Menjaga harta dan Memang mayoritas ulama tidak membolehkan karena dia menjaga kehormatan diri dan harta. Jadi ibu keluar kota itu sebagusnya setelah suami pulang. Kan saya bilang tadi kan, sebagusnya ibu keluar kota setelah suami pulang. tapi kan ada putra putri di rumah. Berarti ada yang bertanggung jawab. Oh, ada yang bertanggung jawab. Ya sudah. Yang kedua, izin ada dari suami. Sebelum berangkat suami sudah ada izin. Ya udah, nggak apa-apa kan ada anak 2 di rumah ya. Siapa Iya. lagi yang mau bertanya Bu? Bu Dedi dari tadi udah mau pulang aja, udah megang tas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada titipan pertanyaan yang nggak bawanya sendiri Ustaz. Jadi ibu ini punya anak angkat. Anak angkatnya itu ponakan dari suami. Jadi suaminya punya adik. Nah, anaknya itu diangkat anak Laki-laki perempuan? laki-laki. Hmm. Nah, tadi saya bilang itu bukan mahram. Iya. Yang beresin gitu. Betul. Walaupun dirawat dari bayi tetap aja Ustaz ya. Hmm. Mahram ya. Bukan mahram itu. Jadi nggak boleh dia berpelukan, mencium anaknya, memeluknya. Setelah anak itu balik ya. Kalau sebelum balik boleh. Buka aurat juga nggak boleh kan Ustaz ya? Ya? Buka aurat. Iya, nggak boleh. Dia nggak boleh buka aurat, laki-laki itu nggak boleh buka aurat. Boleh bersalaman, memeluknya bebas sebelum balik anak itu. Kalau salamannya pakai pembatas boleh nggak kata Ustaz? Misalnya dibatasi. Ya silakan, berarti nggak bersentuhan. Dilapis ya pakai kerudung. Atau begini aja. Maksudnya katanya kalau habis sholat gitu suka salaman, jadi pakai ada pembatas. Sebenarnya tidak ada hadisnya bisa sholat salaman. Iya, nggak ada Bu hadisnya bisa sholat salaman itu. Indonesia kan habis sholat salam gini kan, suami istri, nggak ada Bu hadisnya. Itu hanya made in Indonesia itu budaya. Saya ulangi ya Bu, tidak ada hadis habis sholat salaman. Yang ada itu baru ketemu atau mau pulang, itu iya pamitan, atau baru nyampe di masjid salamin orang, itu sunnah. Tapi kalau habis sholat langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, disalamin gini. Tapi kalau orang lain menodorkan tangan Ustaz, mesti kita begitu. Ya nggak boleh, memang harus diterima. Kita kan mau wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalal wal ikram, ilahi rabbi anta subhanallah. Sedang begini tangan kita disalamin, lupa kita yang keberapa. Iya kan? Subhanallah, subhanallah. Digoyang-goyang dari belakang kita. Salaman, yang keberapa ini? Subhanallah. 33 kali kan? Subhanallah, subhanallah. Di jari keberapa dipaksa kita salaman. Bingung kita, di mana tadi posisi tangan ini gitu. Iya. Nah itu yang saya bilang, tidak ada sunnahnya habis sholat bersalaman. Sunnah yang benar itu baru ketemu. Ibu di masjid, saya teman ibu datang salam, atau dia mau pulang pamitan salam, itu ya. Udah barangkali cukup. Ustaz, saya penasaran Ustaz mau nanya. Saya tuh kayaknya anak yang paling berdosa Ustaz. Kan
kan ibu saya tuh sudah sepuh ya. Jadi saya kalau pulang ke Jawa tuh selalu perang mulut. Kenapa? Karena ibu saya tuh pengetahuan agamanya minim. Jadi kalau cerita itu ngalor ngidul kemana-mana gitu. Itu bagaimana Ustaz cara menegur yang baik kepada orang tua? Apapun alasannya, kita tetap memuliakannya. Jangan memaksakan, penting meskipun kita punya ilmu, karena kemampuannya di situ. Tapi kalau hal-hal yang musyrik Ustaz, Sekadar kita mengingatkan, tidak bertengkar, tidak berdebat. Bu, mohon maaf, haram itu bu, itu syirik. Ah, lebih tahu saya, duluan saya lahir dari kamu. Lah iyalah, orang ibu saya bilang. Kan sering begitu sombong kan. Duluan saya makan garam katanya. Makan aja garam banyak. berarti kita yang penting sudah mengingatkan. Hanya mengingatkan. Jangan berdebat, itu ibu kita. Sekadar itu, bu, mohon maaf, ibu syirik, dosa besar bu, percaya yang begitu-gituan. Gak ada. Lebih banyak saya makan garam dari kamu. Saya lebih banyak makan gula bilang. Iya. Orang kan sering ngomong gitu kan. Lebih banyak saya makan garam kan. Apa sih disombongkan makan garam? Oh ya, cukup. Saya doakan saya sehat ya bu. Doakan saya sabar dan insya Allah sehat supaya saya kembali ke luar kota. Kasihan orang luar kota itu. Allahu Akbar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi